Nawawi itu dari Tanara, Banten. Ini Imam Nawawi, ulama terbesar dari kalangan Imam Syafi'iyah. Al-Azkar yakni kumpulan doa-doa. Ada yang warid dari Rasulullah SAW, ada yang diterima daripada ulama-ulama kibar, ada juga dari para sahabat ya, para tabi'in, dan juga dari ulama-ul kibar. Nah, kalau ini menerangkan tentang jenis-jenis zikir ya. Walaupun sudah terbiasa dengan zikir, namun satu hal yang kita cermati di dalam zikir ini adalah bahwa seluruh panca indera dari penglihatan, pendengaran, perasaan, ucapan, dan sebagainya itu dijadikan sebagai alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Allah menyatakan, lillahi ma yusabbihu fis samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semuanya berzikir kepada Allah. Walaupun kita sebagian besar mungkin tidak memahami zikir-zikir, bahasa zikirnya bumi, bahasa zikirnya matahari, bahasa zikirnya angin, awan, dan lain sebagainya. Yang kita pahami adalah karena kita manusia, ya bahasa manusia lah gitu ya. Padahal seluruh ciptaan Allah semuanya berzikir ya. Bagaimana berzikirnya? Wallahu alam zikirnya bagaimana ya. Tapi kalau manusia, nah ini khusus tentang manusia. Kalau di dalam bab Sirur Asrar ini ya, menjelaskan zikir-zikir yang dilakukan oleh manusia, yang mana itu adalah warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad hadallahu, sungguh Allah telah memberikan petunjuk. Siapa? Allah, Gusti Allah, adz-dzakirina, kepada orang-orang yang berzikir, biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wazkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah engkau sekalian kepada Allah, kama, sebagaimana kami, hadakum, memberikan petunjukum kepadamu sekalian. Jadi yang ditekankan di sini, yang dianjurkan di sini adalah berzikir sebagaimana Allah memberikan petunjuk gitu ya. Kemarin ada sedikit diskusi di grup MJTZ ya. Apakah zikir sholawat dan fatihah harus menggunakan sanad, atau melalui ijazah, atau melalui bai'ah, atau melalui talqin, atau melalui taslim, dan lain sebagainya? Itu persamaan kata ya, antara talqin, bai'at, taslim, ijazah. Cuma bahasa umumnya adalah ijazah. Ijazah itu pelimpahan izin, itu namanya ijazah. Kalau talqin, laqqana yulaqqinu talqinan, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan. Kalimat talqin di sini sering menimbulkan kesalahpahaman, karena umumnya yang ditalqin itu orang yang apa? Orang yang meninggal ya, orang yang meninggal. Maka ditalqinlah orang yang meninggal dengan seseorang yang berbicara seolah-olah sedang berbicara kepada jenazah tersebut. Ya ahlal kubur, atau ya betul, ya ahlal kubur, inja'akum, apabila datang khalqan min khalaikillah, satu makhluk dari berbagai makhluk Allah, di antara khalqa ini dua makhluk Allah, qul, maka ucapkanlah olehmu wahai jenazah, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi,
wa ka'batu kiblati wal muslimuna ikhwani wa qur'ana imami. Nah, di antaranya itu ya. Wahai jenazah, apabila datang makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, yang mana itu adalah dua malaikatnya Allah, yakni Munkar wa Nakir, ketahuilah olehmu itu adalah malak Munkar dan Nakir. Kemudian apabila wa idza suila, apabila ditanyakan kepadamu, fakul, maka ucapkanlah olehmu Allahu Rabbi, hanya Allah lah Tuhanku, wa nabiyyu Muhammadin, dan Nabi Muhammad adalah nabiku, wal Qur'ana imami, dan Al-Qur'an adalah imamku, wal muslimuna ikhwani, dan kaum muslimin wal muslimat adalah saudara-saudaraku, wal ka'batu kiblati, dan arah Ka'bah adalah arah kiblatku. Nah, ketika diucapkan oleh seperti itu, karena memang sudah umum itu dilaksanakan oleh kaum muslimin wal muslimat, maka seolah-olah yang menempel dalam dalam pikiran kaum muslimin pada umumnya, ditalkin itu adalah orang yang meninggal. Padahal kemarin sebagaimana sebagian ikhwan-ikhwan gitu ya, seperti Pak Syukrin kemarin ditalkin di Cibubur, Masjid Raya Cibubur Country oleh Kiai Haji Khalil Tubagus Khalil Said. Kalau beliau insya Allah paham bahwa talqin itu bukan untuk orang meninggal. Justru orang ditalqin itu orang yang akan meninggal, ya, akan meninggal. Walaupun hadisnya sama, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, talqinkan olehmu, bimbinglah olehmu mautakum. Nah, bedanya pengertian fikih dengan pengertian tasawuf. Kalau fikih itu mautakum, orang yang sudah meninggal. Kira-kira orang yang sudah meninggal diajari, dibimbing, dikasih tahu, kira-kira paham tidak? Tidak ya. Tapi karena itu warid sunnah dari Rasulullah SAW, maka dijalankan. Siapapun yang meninggal, termasuk waktu Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirrah meninggal, maka yang mentalkinnya adalah murid senior beliau. Walaupun ketika masih hidup, mana berani beliau bertatap mata sama tuan syekhnya gitu ya. Nah, tapi karena ini adalah sunnah Rasul, maka dijalankan untuk menyempurnakan penghormatan takrimul janazah gitu ya. Namun yang sesungguhnya adalah, yang lebih konkret adalah mautakum di situ manakala diartikan orang yang akan meninggal. Maka ajarkanlah orang olehmu, orang yang akan meninggal, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Kenapa dengan ucapan kalimah la ilaha illallah? Karena memang itu adalah seutama-utamanya kalimah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, dengan usia 65 tahun dan kedudukan beliau sebagai Rasulullah, kedudukan beliau sebagai panutan umat, panutan keluarga, panutan senegara, warga negara maksudnya ya, panutan agama, panutan negara, panutan keluarga, bahkan secara pribadi pun beliau betul-betul sebagai uswah. Kalau kebanyakan kan umatnya Rasul itu sebagai mauizah. terutama ini yang berbicara ini mauizah aja, mauizah. Mungkin ya ada mungkin sedikit kalimat yang betul gitu ya. Maka itu adalah mauizah, hanya sekedar ucapan, ajakan atau larangan. Tapi apakah yang membicarakan ini
sudah mengamalkannya, masya Allah, jauh ya, jauh dari mengamalkan, jauh. Cuma ini mah ya menjalankan tugas saja ya. Dari Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan apa-apa yang datang dariku walaupun sedikit, nah gitu ya. Nah, kenapa yang diucapkannya adalah kalimah la ilaha illallah? Karena dari patokan Rasulullah SAW mungkin berapa kalimat, berapa juta kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, tapi yang paling agung di antara ucapan Rasul itu adalah kalimah la ilaha illallah. Bahkan ucapan-ucapan para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, tetap yang paling agung adalah kalimah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana, ketahuilah olehmu bahwa seutama-utamanya ucapanku, wan nabiyuna min qabli, dan para nabi dan ucapan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Maka orang yang ditalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah, baik itu yang sudah meninggal maupun yang akan meninggal, kalaupun yang sudah meninggal, maka dia diperdengarkan ruhnya. Kalau badannya sudah nggak bisa mendengar, karena sarafnya sudah putus hubungannya dengan kehidupan dunia ini ya. Matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, lisannya tidak bisa berucap, tangannya tidak bisa memegang, kakinya tidak bisa melangkah dan lain sebagainya, maka terputus seluruh aktivitas duniawi. Tapi ruhnya masih berfungsi. Ruhnya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, itu organ-organ tubuhnya belum berfungsi secara baik semuanya, pendengaran, panca inderanya gitu ya, kecuali paru-paru dan jantung dan otak itu berfungsi. Tapi kalau penglihatan, pendengaran tidak. Namun ruhnya bayi, bahkan jauh sebelum itu ruh itu mendengar. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, wahai janin yang ada di dalam perut ibu kalian masing-masing, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, itu janin-janin yang ada di dalam perut ibunya masing-masing, bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami adalah hamba-hambamu dan engkau adalah satu-satunya Tuhanku. Maka berangkat dari situ, janin yang ada, yang baru lahir, sekalipun mohon maaf, baru lahir dari keluarga Nasrani, keluarga Yahudi, keluarga ateis sekalipun, tetap itu masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan alal fitrah sebelum dia berusia balik ya. Nah, itu yang sudah meninggal. Bagaimana kalau yang akan meninggal? Subhanallah ya. Diharapkan dengan memperdengarkan kalimah la ilaha illallah itu menjadi pedoman di dalam hidupnya, bahwa yang paling utama, yang paling agung, yang paling baik, yang paling istimewa ucapan adalah kalimah la ilaha illallah. Sebagai bukti konkret ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama ya seseorang lah ya, sama istri. Itu sama istri, saya pasangan sama pasangan gitu yang ngobrol-ngobrol, ternyata di ucapannya luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terucaplah kalimat-kalimat tersebut. Sehingga saya tadinya mau bertransaksi gitu ya dengan beliau. Alhamdulillah nih muslim nih, cuma kecelotot satu kalimat tuh, apa, puji Tuhan. Subhanallah, saya bilang. Pas selidik, oh ternyata ya non muslim gitu ya. Nggak jadi enggak lah, saya bilang, di muslim juga masih banyak lah ya. Nah gitu ya. Untuk saudara-saudara kita yang non muslim itu, mereka biasa aja mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum, kemudian Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya gitu ya. Karena tidak ada konsekuensi dari ucapan-ucapan tersebut, hanya sekedar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalimah la ilaha illallah, subhanallah, mereka nggak berani. Karena itu sudah setengah pengakuan
dari lisannya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti itu meruntuhkan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Kalau seandainya itu diucapkan, maka itu satu-satunya kalimat yang tidak berani diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Oh, di sini ada hadisnya ini ya. Wadhkuruhu kama hadakum. Al-Baqarah ayat 198 yang barusan itu ya. Ila maratibi dzikrikum. Adapun maksud kalimat zikir yang di atas adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, mohon maaf. Ila maratibi dzikrikum, sampai kepada pemahaman maksud dari kalimat zikir tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disabdakan, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang barusan disampaikan ya. Afdalu ma, kalau di sini kalimatnya afdalu ma aqulu anak. Kalau yang masyhur itu afdalu ma qultu ana. Nah ini ya, maksudnya redaksi hadis itu begini. Banyak hadis yang satu ucapan dari Rasul, satu ucapan yang lain-lainnya pun dari Rasul. Maka kalau kita berpegang pada satu hadis dan menyalahkan yang lain, itu kurang bijak gitu ya. Karena seperti halnya begini nih, kalimat yang sering saya sampaikan itu sawu sufufakum. Kalau kalimatnya istawu sufufakum, fa inna sofi min tamamis sholah. Nah, kalau kalimat seperti itu riwayat dari periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau sawu sufufakum fa inna taswiyatas suf min akmalis sholah, karena atau sawu itu sama, artinya luruskan sholat kalian, karena lurusnya sholat sebagian dari sempurnanya sholat. Min akmalis sholat. Kalau yang satu min tamamis sholat, akmal dengan tamam itu sama saja ya, perbedaan kalimat. Artinya apa itu namanya, ikhtilaful kalimat, ikhtilaful kalam ya, mukhtalifatul kalam. Perbedaan kalimat tamam dengan akmal itu sama saja ya. Kalau akmal ya lebih paling sempurna, kalau tamam itu sempurna gitu ya. Ada juga yang sederhana atau yang ringan gitu ya, tidak terlalu panjang, diriwayatkan oleh siapa namanya, Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sawu sufufakum, ya udah segitu aja, sawu sufufakum. Ada istawu, ada sawu, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim istawu. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah hanya sawu ya, sawu sufufakum. Bagaimana kalau sendirian, jamaahnya sendirian? Seperti, mohon maaf, lagi-lagi nyebut Pak Sukri ini, mohon maaf. Kalau sholat subuh saya dengan Pak Sukri aja ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan agak banyak lah ya agamanya. Maka saya tidak menyebutkan istawu sufufakum atau sawu sufufakum. Kenapa? Karena memang mufrad. Masa satu orang menyebutkan istawu, luruskan dan rapatkan barisanmu, mana barisan yang lain yang cuma satu orang gitu ya. Beliau kalau subuh itu di Darul Muqarrabin ya, tapi kalau pas kebetulan saya tidak ada,
dua pekan sekali ya, 2 pekan sekali ke Cilengsi Indah. Beliau datangnya ke sini kalau subuh gitu ya. Ya kalau nggak ada saya, jelas nggak ada imamnya. Maksudnya beliau bermakmum atau masih beliau harus jadi imam. Cuma karena ketawaduan beliau nggak mau jadi imam, mau jadi makmum aja. Jadi memilih ke sini gitu ya. Padahal kalau makmum mah bisa aja gitu ya. Nah, demikian. Kalimat tersebut itu adalah sunnah muakkadah, diucapkan setiap kali manakala Rasulullah SAW mengimami sholat. Berarti kan kalau sesuatu yang sering dilaksanakan itu adalah sunnah muakkadah. Berbeda kalau kadang dilaksanakan oleh Rasul, kadang tidak. Nah itu namanya sunnah. Tapi menurut para ulama bahwa sunnah itu adalah the fast track to ilallah, the fast track to Allah. Jalan tercepat menuju Allah justru dengan pelaksanaan sunnah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya engkau sekalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya ada satu. Apa? Fattabi'uni, maka cukup dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka jaminannya adalah 2 perkara. Apa itu? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Subhanallah ya. Ibarat kata Allah mengalahkan dirinya sendiri untuk tidak beribadah kepada Allah semata, tapi udah ibadah yang sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah aja gitu ya. Tidak mesti berjihad sampai 1000 tahun sebagaimana jihadnya Nabi Sam'un ketika awal-awal Nabi Adam alaihissalam menyebarkan Islam. Dan pula tidak mesti untuk dicintai Allah itu harus bersodakoh sebagaimana sodakohnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana sodakohnya Siti Khadijah? Subhanallah, 2/3 kekayaan kota Mekah itu pernah milik Sayyidatuna Khadijah. Tapi demi kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah, itu harta yang sedemikian banyaknya habis untuk li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Sampai-sampai subhanallah ya, dalam kisah dinyatakan bahwa meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha itu kain kafannya saja compang-camping. Kain kafan, kain kafan berapa sih ya? Murah lah, kain yang paling murah itu kain kafan. Tapi subhanallah, karena compang-camping itu dengan beberapa tambalan, karena saking tidak punyanya kekayaannya, semuanya habis untuk dakwah li'ilai kalimatillah li'izzatil Islam wal muslim. Subhanallah ya, nggak perlu kita mah beribadah sedemikian hebat sebagaimana Nabi Sam'un dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ada cara yang termudah, apa itu? Laksanakan saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diantaranya? Diantaranya pakai cincin ya. Kalau biasanya kemarin yang pakai hitam itu harganya 20.000 gitu. Kalau ini mah dikasih orang ya, namanya Casio itu. Apakah berpengaruh cincin yang mahal atau dikasih orang? Enggak, yang penting mah pakai sunnahnya ya, semata-mata karena cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hal yang mudah itu adalah siwak. Siwak itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulli sholatin. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah SAW, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak manakala mereka melaksanakan sholat. Tapi itu tidak pernah terucap oleh lisan yang mulia Rasulullah SAW karena khawatir memberatkan umat. Padahal kita gosok gigi berat nggak sih? Enggak lah ya. Cuma kadang mohon maaf ya, saya mah suka terlupa niat karena sudah kebiasaan bangun tidur gosok gigi, ya gosok gigi aja. Tidak, padahal mah kalau tak langsung ingat ke Rasulullah, itu jadi berkah gosok giginya. Kenapa? Karena bersiwak.
Tapi kalau semata-mata kebiasaan, nah, sebagaimana kita mandi aja ya, ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi biasa-biasa saja, tidak mendapatkan sunnah, tidak mendapatkan fardu. Mandi apa? Mandi dan mandi pagi dan mandi sore. Padahal kalau subhanallah, saya alhamdulillah nggak, mohon maaf ya tahdus bini mah. Alhamdulillah sudah beberapa tahun saya tidak pernah melaksanakan mandi pagi. Kenapa? Mandinya mandi qobla subuh, ya. Setiap ba'da subuh sekitar jam setengah 4 lah ya, setengah 4. Itu mandi subuh, mandi taubat. Kemudian setelah mandi taubat, salat taubat. Nah, pelaksananya hanya sebentar perbedaannya. Setelah kita mandi, gosok gigi, sabunan dan lain sebagainya, kita berniat tuh di situ. Nawaitul gusla litaubati sunnatal lillahi ta'ala. Saya berniat untuk mandi taubat sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma pelaksanaan itunya ada tambahan selain doa tersebut, niat tersebut ada 3 gayung tuh, 3 tayung di sebelah kanan mengucapkan salah satu firman Allah, karena ini Al-Qur'an tapi dijadikan doa, maka ucapkan di dalam hati, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, 3 kali. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kemudian di tengah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berarti 9 gayung, atau bolehlah setengah gayung lah dari untuk menghemat air. Nah, itu dengan pelaksanaan mandi tersebut, salah satu dari fadilah mandi tobat itu, kalau kita akan berbuat maksiat seperti ada rem gitu ya, tidak jadi itu maksiatnya. Kenapa? Ya karena dengan barokah taubatnya itu loh ya. Alhamdulillah tidak sampai mengucapkan astagfirullahaladzim karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena tidak jadi berbuat dosanya. Nah gitu ya. Seperti halnya dulu Pangarsa Abah Sepuh atau Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dituduh oleh Belanda, dijebloskan ke dalam penjara karena dituduh menghasut bangsa Indonesia untuk memberontak. Disebut pemberontak itu bagi Belanda. Kenapa justru Indonesia berjuang, tapi bagi Belanda itu memberontak katanya. Dipenjaralah Pangarsa Abah Sepuh. Kemudian ditanya, setelah baru masuk, yang biasanya adem ayem itu penjara, tiba-tiba bergetar. Kenapa ini bergetar katanya? Dipikir-pikir, sejak kita memasukkan ulama tuh yang namanya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, diinterogasi aja. Apa yang kamu lakukan? Enggak, biasa aja katanya. Kok ini bisa bergetar ini semua penjara yang ada di Sukamiskin dulu ya, di Sukamiskin ini. Itu mah kehendak Allah aja katanya. Kemudian ini ada tuduhan-tuduhan nih. Selain daripada menggetarkan penjara ini, kamu katanya suka menghasut orang. Menghasut bagaimana katanya? Menghasut untuk memberontak kepada pemerintahan Belanda. Jawabannya itu mah biasalah klise ya gitu ya. Kemudian katanya kamu mengajarkan ilmu kebal bacok ya? Enggak katanya. Lalu kenapa orang-orang tidak ada yang mempan oleh bacok tadi? Itu mah bukan saya mengajarkan ilmu bacok, ilmu kebal bacok, ilmu supaya golok tidak membacok kita katanya. Paham ya? Daripada belajar ilmu kebal dibacok, lebih baik mempelajari ilmu supaya golok tidak ada yang melayang ke tubuh kita. Kenapa? Orang baik, ada nggak kira-kira golok yang membacok kita? Nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau teman saya itu ya, namanya juga orang Banten, yang sehari-harinya mempelajari ilmu-ilmu kedikjayaan kayak gitu, jalan kemana-mana heran katanya saya emang. Kenapa emang? Ketemu sama si ini ngajak duel, ketemu sama si ini nantang gelut. Akhirnya berkali-kali
saya dibacok katanya. Tapi emang kebal bacok beliau ya. Tapi heran kenapa saya teh udah bosan gini-ginian katanya. Saya bilang mungkin salah ilmunya kali katanya. Ilmu yang bagaimana? Kalau ente mah, mohon maaf ya, kalau panjenengan gitu ya, kalau panjenengan mah mempelajari ilmu yang kebal dibacok ya, kalau saya mah enggak, mending milih ilmu yang supaya golok itu tidak sampai melayang ke tubuh kita. Jadilah orang baik katanya. Oh, pas dia mempelajari ketasawufan, akhirnya lama-lama ditinggalkan ya. Saya bilang ini mah pilihan antum sendiri ya, bukan diajak-ajak ya, bukan dipaksa-paksa. Oh ya, mendingan seperti ini katanya. Mendingan belajar ilmu yang supaya golok tidak sampai melayang ke tubuh kita daripada belajar ilmu kebal bacok kan. Ya gitulah ya. Nah, pangarsa Abah sepuh juga dituduh untuk melakukan seperti itu, tapi itu hanya tuduhan. Karena itu kemudian dibebaskan kembali, akhirnya tenang lagi itu penjara gitu ya. Lanjut ke sini ya, kembali lagi ke afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, bahwa kalimat yang agung, paling agung yang diucapkan oleh para nabi dan kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah kalimat la ilaha illallah. Falikulli maqamin, maka di setiap kedudukan, martabatun khossatun, itu ada martabat yang khususiyah, martabat yang khusus. Imma jahron, baik yang dijaharkan, au khafiyatun, atau yang khafi. Maksud dari jahar atau khafi di sini adalah menyatakan tentang zikir yang jenis jahar dan zikir yang khafi. Kalau zikir jahar itu digunakan untuk tingkatan mubtadiin, tingkatan pemula. Tapi kalau sudah zikir khafi, maka itu sudah masuk tingkatan mutawasid, bahkan muntahi. Muntahi itu ya seniornya senior lah gitu ya. Seniornya senior itu menggunakan zikir khafi. Tapi kalau karena Nabi Muhammad SAW menyatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, karena Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat tersebut, maka jadilah kalimat la ilaha illallah itu seutamanya zikir. Namun kalau kita melihat referensi hadis yang lain, Nabi pun pernah menyatakan khairul dzikri al khafi, sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi. Wa khairur rizki ma yakfi, dan sebaik-baiknya rizki adalah yang mencukupi. Maka karena zikir jahar dan zikir khafi ini tingkatannya berbeda, tapi kalau dilihat dari runut-runutnya gitu ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir jahar dan zikir khafi. Tapi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lebih diutamakan zikir jaharnya, karena untuk masyarakat umum gitu ya. Dan oleh Syekh Muhammad An-Naqsyabandi itu lebih diutamakan zikir khafinya dengan kalimah Allah, kalau zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kesini dengan pergantian mursyid dan lain sebagainya, ada ulama dari Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar dari Kalimantan, itu ketika mempelajari zikir jahar beliau dilimpahi khirqah kemursyidaan. Kemudian ketika zikir khafi beliau pun dilimpahi khirqah kemursyidaan. Oleh Syekh Syamsuddin dilimpahi kemursyidaan. Ya, padahal beliau niatnya zikir aja katanya, bukan untuk mencari khirqah. Namun karena martabat beliau secara ruhaniyah, spiritualnya
istimewa, maka dilimpahi kemursidan oleh dua mursyid agung, yakni Syekh Syamsuddin dari Qadiriyah. Nah, karena kedudukan beliau sebagai mursyid dari thariqah Qadiriyah yang mengutamakan zikir jahar, maka beliau pun mengajarkan zikir jahar. Tapi di sisi lain, karena beliau pun sebagai mursyid dari thariqah Naqsyabandiyah yang mengistimewakan, mengutamakan zikir jahar, zikir khafi dengan kalimah Allah, Allah, Allahnya, maka Syekh Syamsuddin tidak meninggalkan keduanya. Kenapa? Karena ini utama, ini utama. Hadisnya dari Rasul sahih, hadis dari Rasul yang tentang khafi pun sahih, diamalkan saja dua-duanya. Setelah beliau menjadi mursyid, pada berdatanganlah itu murid-muridnya, tapi beliau tidak membedakan antara zikir khafi dan zikir jahar. Ada yang datang sendirian dikasih zikir jahar dan zikir khafi. Ada yang datang berjamaah dikasih zikir jahar dan zikir khafi. Maka sampai saat ini 1, 2, 3, 4 limpahan kemursidan itu sudah 4 generasi ya. Sudah 4 generasi dari berbagai, dari Lampung, dari Madura, dari Cirebon, dari Banten, dari Palembang. Itu dari yang dari apa namanya? Yang dari Indonesia, belum yang dari Filipina, belum yang dari Malaysia, belum yang dari Brunei, belum yang dari Mindanao, belum yang dari murid-muridnya yang dari Mekah sendiri, dari Timur Tengah lah, Timur Tengah bukan hanya Mekah gitu ya. Sampai kapan beliau mengajarkannya? Subhanallah, sampai beliau meninggal di Jabal Gubesh. Ketika merantau ke apa namanya? Ke Makkah Al-Mukarramah, beliau saat itu berusia sekitar 19 tahun. 19 tahun sudah apa namanya? Sudah mesantren. Sama Syekh Abdul Qadir juga berangkat ke Baghdad itu usia 18 tahun. Usia 18 tahun apa namanya? Merantau mencari ilmu. Kalau Syekh Ahmad Khatib merantaunya usia 19 tahun karena kesengsram dengan ilmu yang ada di Makkah Al-Mukarramah dan diamanahi ya diamanahi loh ya, manul ilmi mal'unun, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka orang itu terlaknat. Dari kemuliaan ilmu itu untuk diamalkan, untuk disebarkan, jangan malah dicengcem aja sendiri gitu ya, nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, karena merasa tanggung jawab yang besar oleh Syekh Ahmad Khatib sama Ibn Abdul Ghaffar, maka seumur hidup selamanya beliau tinggal di Mekah, di Jabal Gubesh, menuntun orang-orang untuk belajar zikir sampai akhir hayat. Subhanallah. Lalu hirqah kemursidan diberikan kepada siapa? Hirqah kemursidan di antara sekian banyak murid-murid yang istimewa beliau, maka Syekh Abdul Karim Banten yang terpilih untuk meneruskan kedudukan beliau sebagai mursyid ya. Nah, seterusnya ya, sampailah kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin gitu ya. Dikit lagi fal awwalu, maka adapun yang pertama, hadahum, Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada mereka ila zikril lisan. Zikril lisan itu maksudnya apa? Zikir yang diucapkan oleh lisan. Terlihat gerak lisannya, terdengar suaranya, bahkan terlihat gerak tubuhnya. Dengan biasa zikir lisan itu umum ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salah satunya adalah la ilaha illallah. Itu jelas terdengar bacaan, zikir, gerakan dan lain sebagainya gitu ya. Hanya satu yang